Berdasarkan data infografis dan statistik turnamen, Spanyol diprediksi memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-1 atas Argentina. Peluang kemenangan menempatkan Spanyol sebagai favorit sebesar 57%, sedangkan Argentina memiliki peluang sebesar 43% untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka. Prediksi ini didasari oleh kekuatan pertahanan Spanyol yang sangat solid di bawah asuhan Luis de la Fuente, di mana mereka tercatat hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase gugur turnamen ini. Selain itu, Spanyol mendominasi jalannya. Penguasaan bola mencapai 61,5% per laga. Di sisi lain, Argentina di bawah kepelatihan Lionel Scaloni tetap menjadi ancaman besar karena produktivitas. Lini serang mereka yang tinggi dengan rata-rata 2-4 gol per laga. Kehadiran Lionel Messi yang memimpin daftar top skor lewat torehan, 8 gol dan 4 assist diprediksi menjadi kunci utama bagi Argentina untuk mencetak gol balasan, memanfaatkan serangan balik cepat di tengah dominasi penguasaan bola Spanyol. Masing-masing tim di turnamen ini sebelum berlaga di partai final, menang 2-0 melawan Prancis semifinal, menang 1-0 melawan Jerman perempat final, menang 3-0 melawan Swiss babak 16 besar, menang 4-1 melawan Albania fase grup, menang 2-0 melawan Kroasia fase grup. Tren 5 laga terakhir Argentina, 4 menang, 1 seri. Menang 2-1 melawan Inggris semifinal, menang 3-1 melawan Belanda perempat final, menang 1-1, adu penalti 4-2 melawan Ekuador babak 16 besar, menang 5-0 melawan Arab Saudi fase grup, menang 2-1 melawan Meksiko fase grup. Kandidat terkuat wasit final 2026, Wan Alireza Fagani Australia FC. Kandidat terfavorit, alasan menjadi pilihan paling logis untuk menjaga netralitas penuh antara tim Eropa dan Amerika Latin. Rekam jejak memiliki jam terbang tinggi di level internasional. Dihormati oleh Pierluigi Collina, Ketua Komite Wasit FIFA, serta dinilai tegas dalam memimpin laga bertensi tinggi. 2. Szymon Marciniak Polandia, UEFA. Alasan, wasit legendaris yang memimpin final Piala Dunia 2022 lalu. Jika kembali ditunjuk, ia akan mencetak sejarah baru. Sebagai wasit pertama yang memimpin 2 laga final berturut-turut. Hambatan, fakta bahwa ia berasal dari UEFA bisa menimbulkan keberatan dari pihak regional, Amerika Latin, Argentina, terkait isu netralitas geografis. 3. Slavko Vincek, Slovenia. Alasan, pengalaman masifnya memimpin final Liga Champions Eropa menjadikannya kandidat dari benua biru yang paling siap secara mental. Wasit yang dipastikan absen dicoret. Michael Oliver dan Anthony Taylor Inggris dipulangkan lebih awal oleh FIFA. Ivan Barton, El Salvador. Ismail Elfath, Amerika Serikat. Diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2 yang fleksibel. 2-3-1 di lapangan. Taktik ini mengandalkan keseimbangan antara lini tengah yang kuat dan kebebasan bergerak bagi Lionel Messi di lini depan. Lini pertahanan tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang berkat mentalitas juara dan ketangguhannya. Dalam situasi krusial, Christian Romero, Lisandro Martinez duet bek tengah masa depan Argentina. Permainan serta mendistribusikan bola dari belakang. Molina dan Tagliafico. 2 bek sayap ini memberikan kelebaran taktik. Molina lebih sering menusuk ke depan. Lini tengah bertindak sebagai motor serangan dan pengatur tempo permainan dari area dalam. Alexis Mac Allister penyeimbang yang taktis, akurat, dan sering muncul dari lini kedua untuk mencetak gol. Nicolas Gonzalez memberikan kecepatan di sisi sayap dan membantu area pertahanan. Saat tim kehilangan bola, lini serang Lionel Messi bermain sebagai free roll atau penyerang lubang. Ia tidak banyak berlari, tetapi menjadi kreator utama yang menentukan arah serangan. Menjadi striker pekerja keras yang terus menekan bek lawan pressing, membuka ruang bagi Messi, dan menyelesaikan peluang. Peran pemain pengganti, Lautaro Martinez, opsi penyerang tengah utama jika tim membutuhkan penyelesaian. Akhir yang lebih klinis atau perubahan. Fisik
Di kotak penalti lawan, Leandro Paredes dimasukkan untuk memperkuat pertahanan lini tengah saat Argentina sedang unggul dan ingin mengontrol tempo permainan. Giovanni Lo Celso, Nico Paz masuk jika tim membutuhkan kreativitas, tambahan, atau ampan-ampan terobosan tak terduga untuk membongkar. Pertahanan, rapat Gonzalo Montiel Nicolas. Otamendi menambah opsi pengalaman dan ketangguhan fisik di menit-menit akhir pertandingan guna mempertahankan kemenangan. Keseimbangan lini tengah dan kebebasan Messi, lini tengah menjadi motor penggerak utama, penguasaan bola ball possession, melalui kreativitas Enzo Fernandez dan taktik Alexis Mac Allister. Keberadaan gelandang pekerja keras seperti Rodrigo De Paul bertugas mengamankan area tengah sekaligus. Bagi Lionel Messi untuk mendikte serangan, secara keseluruhan, strategi ini dirancang untuk memaksimalkan efisiensi sisa energi Lionel Messi di lini depan, sembari mempertahankan dominasi permainan melalui transisi cepat dan kedalaman skuad yang merata. Prediksi susunan pemain utama starting 11 Timnas Spanyol untuk pertandingan final Piala Dunia 2026 melawan Argentina menggunakan formasi andalan 4-2-3-1 atau fleksibel menjadi 4-1-2,3 di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente. Komposisi ini merupakan the winning team yang sukses menumbangkan Prancis 2-0 di babak semifinal. Penjaga gawang goalkeeper Unai Simon menempati posisi penjaga gawang utama. Penampilannya sangat solid di sepanjang turnamen dengan rekor pertahanan yang kokoh dan minim kebobolan. Lini belakang defenders, Pedro Porro mengisi posisi bek kanan utama. Ia tampil impresif sepanjang turnamen, tangguh saat bertahan, serta aktif menyumbang gol krusial seperti saat melawan Prancis. Pau Cubars dipercaya sebagai bek tengah kanan, bek muda, berbakat dari Barcelona. Ini memberikan kesegaran dan ketenangan dalam membaca permainan lawan. Aymeric Laporte mengisi posisi bek tengah kiri. Pengalaman seniornya menjadi jangkar sekaligus pemimpin utama di jantung pertahanan La Roja. Marc Cucurella mengawal posisi bek kiri utama. Karakter bermainnya yang agresif dan tak kenal lelah sangat krusial untuk mematikan penyerang sayap Argentina. Lini tengah midfielders, Rodri bertindak sebagai gelandang, bertahan utama sekaligus kapten. Tim perannya sangat vital sebagai metronom penyeimbang intensitas serangan dan transisi bertahan. Fabi and Ruiz mendampingi di posisi gelandang tengah. Kemampuan visinya dalam mendistribusikan bola membantu Spanyol mendominasi penguasaan lini tengah. Dani Olmo bergerak bebas sebagai gelandang serang atau playmaker di belakang striker. Olmo menjadi motor kreativitas utama yang rajin menyuplai asis matang, lini serang, dan sayap forwards. Lamine Yamal menyisir sektor sayap kanan. Bintang muda ini menjadi senjata paling mematikan berkat kemampuan tusukan individu dan kecepatan magisnya. Lex Baena bergerak di posisi sayap kiri. Ia memberikan keseimbangan, taktik yang dinamis berkat etos kerja tinggi dan operan akuratnya. Mikel Oyarzabal diplot sebagai penyerang depan utama, striker tunggal. Ketajamannya sebagai target man terbukti nyata lewat gol penalti pembuka di laga semifinal. Opsi kedalaman skuad dan pelapis lengkap. Apabila membutuhkan perubahan strategi di tengah pertandingan final, Luis de la Fuente memiliki kedalaman pemain pengganti yang merata di bangku cadangan. Kiper cadangan, David Raya, dan Joan Garcia. Bek pelapisan Marc Puvil, Alejandro Grimaldo, Eric Garcia, dan Dani Bibian. Gelandang pelapis, Gavi, Pedri, Mikel Merino, Marcos Llorente, dan Martin Subimendi. Penyerang atau sayap pelapis, Nico Williams, Ferran Torres, Jeremy Pino, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias.